kalian selama 1 minggu ini? Pasti luar biasa Wow, banget keren. kok. Haleluya, Niken. Oh ya kok, ngomong-ngomong ya kok ya. Koko itu udah dari beberapa minggu lalu itu udah janjiin ke kita desain baju kok. Tapi sampai sekarang itu mana kok desain bajunya itu mana? Sabar nih Ken, ini sudah jadi desain Udah bajunya. jadi, kok? Betul, ini loh langsung tak tunjukkan ya. Mana kok mana? Ya ini dia nih Ken. Wah, keren Ken. desain bajunya keren banget Betul kok. sekali nih Ken. Nah ini dari desain bajunya ini ya, memiliki banyak sekali elemen desain nih Ken. Kita akan analisis satu persatu nih Analisis Ken. lagi ya kok ya. Betul, harus dianalisis. Analisis lagi. Karena keren sekali ini ya Keren, desain keren, elemennya keren. ya. Oke, kita mulai cek dari bagian depan baju ini. Nah, yang pertama nih kan di sebelah kiri atas dari baju ini ada tulisan loved. Terus ada titiknya kok, jangan lupa ada titiknya ini itu. Jangan sampai lupa ada titiknya meskipun kecil tapi ini penting nih kan. Penting. Kenapa? Karena loved itu artinya kita dicintai. Dan titik artinya belakangnya sudah. Nggak ada embel-embel lagi nih Nggak kan. ada embel-embel lagi. Kita dicintai oleh Tuhan Yesus tanpa syarat. Wah, puji Tuhan. Begitu nih Ken. Iya, iya, kok ya. Untuk desain di bagian belakangnya sekarang nih Ken, ada apa nih Ken? Di desain belakangnya itu ada tulisan arrows dan Psalms 127 verse 4 atau Mazmur 127 ayat 4. Nah ini tuh menunjukkan identitas kita banget loh, Bu. Identitas kita. Iya. Emangnya isinya apa nih Ken? Nah ayatnya, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Wah ini tuh menunjukkan identitas diri kita banget loh, Ko. sekali nih Ken. Nah sebelumnya ya Ko ya, ayat ini tuh udah ada di hoodie kita kok, di kita. baju tahun lalu yang warna hitam. Oh iya ya di sebelah sininya itu ya nih Iya. Ken. Keren-keren. Itu kayak bener-bener menunjukkan identitas kita banget kan Hero of Ko. God generation. Betul. Betul. Nah, oh ya kok aku sekarang bingung ya kok ya. Kan desainnya udah bagus, bajunya bagus. Harganya berapa sih kok? Nah masalah harga nih Ken. Harganya cuma 70.000 saja nih Ken. 70.000? Kalian bisa bawa baju ini. Keren Wah, gak tuh? keren. Nah untuk pembayaran kalian bisa bayar secara langsung atau secara transfer. Nah untuk pengumuman kemana ini bayarnya? Nah kita akan umumkan lebih lengkapnya melalui IG kita. Betul. Nah sekarang untuk masalah pemesanan. Pemesanan ini kita buka mulai sekarang nih Ken. Mulai hari ini Mulai kok. hari ini, hari Wah. Sabtu ini sampai Sabtu depan. Sabtu depan. Betul, artinya kalian punya waktu satu minggu untuk memesan. Jadi jangan sia-siakan waktu ini ya. Betul, betul, Desainnya betul. bagus. Bagus Jadi banget. jangan sampai kelewatan. Betul, gitu nih kan. betul. Nah, sekarang nih kan ya. Ya. Aku ini mau pesen bajunya. Nah ini kemana ini mau pesennya ini? Tenang kok, tenang. Kalau buat Koko dan teman-teman di rumah yang mau pesen dan bingung pesennya ke siapa ya? Iya. Tenang kok. Untuk yang SMA dan kuliah, kalian bisa langsung pesen ke Tesa atau ke Cenidia. Dan untuk yang SMP bisa langsung ke Cika atau ke Valen. Oh, Nah buat teman-teman yang bingung terus aku bisa dapat nomornya 4 orang ini dari mana? Kalian pantengin aja terus setelah ini ya IG-nya The Arrow of God. Karena di sana itu bakal banyak banget informasi tentang hari ini kok. Betul sekali. Jadi kami ingatkan sekali lagi, cepat-cepat follow IG-nya EOG apa namanya nih Ken? The Arrow of God Generation. Itu. Nah ini juga nih Ken. Ya. Ada informasi mengenai IG ini Ya. bagi kalian yang mau mendaftar, maksudnya untuk memesan baju itu Ya. tadi, kalian bisa langsung ke 4 kontak person ini. Bukan ke Instagram. Betul, Jadi betul, supaya nama kalian bisa langsung dicatat. Begitu nih Oh, Ken. iya, betul, Jadi betul. jangan sampai lupa ya tadi kontak personnya 4 tadi. Ulang ini lagi nih Ken. Untuk Apa? yang SMA dan kuliah ke Tesa atau Cenidia. Hah? Dan untuk yang SMP ke Cika atau ke Valen. Keren, inget terus ya itu ya. Harus Oke, diingat. sekarang tahu ini nih kan mau pesen kemana ya Betul. kan. Nah sekarang tidak berlama-lama lagi nih kan karena sudah tahu kan ya informasinya. betul, Kita betul. langsung aja nih kan mulai ibadah hari ini. Oke. Oke kita mulai. Siapkan hati dan pikiran kalian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu
yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah kau lupakan semua janjimu, kesetiaanmu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembahmu. Yesus yang terbaik bagiku. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaanmu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembahmu. Yesus yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembahmu. Yesus yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang terbaik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima
kasih, kami bersyukur. Haleluya, Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang terbaik Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau yang terbaik, Kau yang memegang hidup kami. Haleluya, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memilikimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Shalom Hero, saat ini kita akan mempersiapkan benih persembahan kita. Dan mari saat ini kita mau memberikan persembahan, dan bagi setiap kalian bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tersedia. Jadi kalian bisa melakukan pembayaran secara elektronik, ataupun bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan secara langsung, kalian bisa datang ke gereja mulai dari jam 8 sampai jam 12 siang. Dan mari saat ini kita akan
menyiapkan benih taburan kita, karena ketika kita menabur dengan sukacita, kita akan menuai berlipat kali ganda. Mari saat ini kita persiapkan hati kita dan kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, atas setiap penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami siap menabur, kami percaya Engkau Allah yang memberkati kami, dan Engkau Allah yang memberkati setiap aspek hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Eros, hari ini kita akan sama-sama merenungkan dan sharing firman Tuhan. Tahukah kalian semua, kalau Tuhan menciptakan kita itu dengan sebuah potensi, dengan sebuah kemampuan yang sangat luar biasa dan tidak terbatas. Dan juga Tuhan menitipkan kepada kita semua sebuah kreativitas, supaya hidup kita menjadi lebih berwarna, supaya hidup kita memiliki cita rasa. Tapi dalam penelitian dikatakan bahwa kita hanya menggunakan atau memakai kemampuan kita, kapasitas kita, potensi kita itu hanya 10%. Ya, saya percaya itu. Karena kita pastinya memiliki potensi, kemampuan yang jauh lebih tinggi lagi, jauh lebih besar lagi dari apa yang pernah kita lakukan sekarang. Nah, kreativitas menjadikan kehidupan seseorang menjadi menarik, menjadi fulfilling, puas, penuh. Dan juga kreativitas akan memampukan kita untuk melihat dunia sekitar kita dan segala isinya dengan perspektif yang berbeda. Dan bisa melihat bahwa seluruh komponen yang ada di dunia ini bisa menjadi sesuatu yang menarik dan menjadikan kehidupan lebih asik daripada yang sedang kita jalani saat ini. Siapa yang di sini saat-saat ini sudah 8 bulan stay at home dan kalian merasa bosan dalam rumah kalian, dalam sekolah online kalian? Pastinya kebosanan dan kehampaan disebabkan oleh hilangnya kreativitas di dalam kehidupan kalian semua. Nah, kreativitas bukan hanya berbicara tentang seni saja. Misalnya menyanyi, menari, ataupun drama, puisi, pantun, ataupun yang lain-lain. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, seluruh aspek kehidupan kita itu butuh yang namanya kreativitas. Contohnya, mama kalian di rumah yang memasak untuk kalian. Kalau mama kalian tidak punya kreativitas yang tinggi, maka kalian akan bosan dalam menikmati makanan yang dimasak sama mama kalian. Itu sebabnya mama kalian butuh kreativitas untuk menyajikan kira-kira hari ini mau makan apa ya anak saya atau suami saya yang ada di rumah. Membutuhkan kreativitas semuanya, gak hanya cuma seni saja. Oleh sebab itu, kita harus memakai potensi kita, kreativitas kita di dalam diri kita untuk menjawab tantangan yang ada di dalam hidup kita. Kreativitas muncul, inovasi muncul ketika kita ingin menjawab sesuatu tantangan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang Tuhan selalu ingin kehidupan kita itu untuk menarik. Dan salah satu komponen yang paling penting supaya hidup kita menarik adalah kebahagiaan. Kenapa? Kebahagiaan penting. Kita baca di Matius 5 ayat yang ke-16. Saya bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dikatakan di Alkitab, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, supaya mereka melihat kehidupanmu yang baik, supaya mereka melihat kehidupanmu yang menyenangkan, kehidupanmu yang mengasihkan tentunya. Itu sebabnya untuk hidup yang bahagia, hidup yang mengasihkan kita butuh kreativitas. Supaya apa? Supaya hidup kita lebih berwarna, supaya hidup kita lebih memiliki cita rasa, sehingga orang lain yang melihat kita itu tidak bosan, sehingga orang lain yang melihat kita itu jadi menarik gitu loh. Kalau hidup kita nggak menarik buat diri kita sendiri, pastinya hidup kita tidak akan menarik orang lain. Apalagi orang lain itu ingin mengenal Tuhan kita melewati kita. Kita ini adalah kitab-kitab terbuka yang orang lain lihat. Jadi kalau orang lain ingin melihat kita, tentunya kita harus menarik mereka. Dengan cara apa? Kreativitas. Supaya orang lain itu mau mengenal kita yang menarik, dan juga mau mengenal Tuhan yang ada di dalam kita yang sangat-sangat kreatif. Nah, saya akan memberikan satu quote buat kalian semua. If you are not happy, you are the only one with both authority and responsibility to change it. Maksudnya apa? Hanya diri kita sendirilah yang punya kuasa, yang punya tanggung jawab
untuk mengubah kehidupan kita, untuk membahagiakan diri kita. Bukan orang tua kita, bukan teman-teman kita, bukan orang-orang sekitar kita, bahkan bukan presiden yang terpilih di Amerika sekarang, tapi diri kalian sendiri. Oleh karena itu, kita perlu kreativitas untuk mengubah kegalauan kita saat ini mungkin, kebosanan kita saat ini mungkin di rumah. Dan saya berikan 3 hal yang penting yang harus kita lakukan untuk mengeluarkan, untuk menghadirkan kreativitas dalam hidup kalian. Yang pertama, imagination. Imajinasi adalah kemampuan kita untuk membayangkan apa yang belum ada. Sedangkan ingatan adalah tentang apa yang telah atau sudah terjadi. Penglihatan kita sekarang adalah tentang apa yang sedang terjadi. Jadi, imajinasi kita butuhkan untuk apa? Untuk membayangkan apa yang bisa terjadi di masa depan kita. Itu yang kita butuhkan dalam kreativitas kita. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berimajinasi yang sangat luar biasa dari kita semenjak kecil. Kalian sadar nggak? Kalau ketika kalian kecil, kalian sering berimajinasi, kalian pengen pergi kemana, kalian pengen menonton, ketika kalian menonton apa, kalian pengen menjadi itu. Tapi dalam penelitiannya George Lane di tahun 60-an berkata, di usia 5 tahun, 98% anak memiliki imajinasi yang luar biasa. Itu kenapa anak-anak kecil selalu memiliki imajinasi yang wow, tidak terpikirkan bahkan oleh orang dewasa. Dan di usia yang ke-10 tahun, hanya 70% menurun. 70% yang menggunakan imajinasi mereka. Di usia 15 tahun, drastis sekali, hanya 12% anak-anak yang menggunakan imajinasi mereka. Dan di usia 25 tahun, hanya 2% saja yang menggunakan pikirannya, yang menggunakan imajinasinya, yang menggunakan daya ciptanya. Itu sebabnya kreativitas datang ketika kita menghadapi tantangan. Karena masalah adalah kesempatan kita untuk menjadi kreatif. Pikiran kita mungkin terbatas, tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang luar biasa kreatifnya, yang menciptakan bumi ini. Kalau Tuhan nggak kreatif, nggak mungkin bumi ini tercipta dengan begitu luar biasanya. Banyak macam hewan, banyak macam tumbuhan yang indah tentunya. Nah, sekarang makanya mulai untuk membangun kreativitas kalian. Mulai. Nah, kalian siapa yang di sini kalian pernah jatuh cinta? Pasti pernah. Di usia-usia remaja kalian menggebu-gebu jatuh cinta, mulai tertarik dengan lawan jenis. Nah, kalian tahu nggak? Ketika kalian jatuh cinta, kalian itu memiliki imajinasi yang meningkat. Jadi kalian punya kreativitas yang meningkat. Contohnya, kalian ingin membuat diri kalian menarik kepada orang yang kalian suka. Kalian mulai berbenah diri, kalian mulai memakai pakaian yang bagus, kalian mulai berdandan yang cewek-cewek untuk menarik pasangan atau lawan jenis kalian yang kalian sukai. Kalian sadar nggak ketika kalian jatuh cinta, kalian jadi sangat-sangat kreatif. Kalian yang jatuh cinta sama manusia aja jadi begitu kreatif. Apalagi kalian kalau jatuh cinta sama Tuhan. Saya bacakan satu quotes ini. Our imagination will be instantly activated when we fall in love. But it is most intense when we fall in love with Jesus. Jadi kalau kita jatuh cinta sama manusia aja bikin kita daya cipta, kreativitas kita luar biasa. Apalagi ketika kita jatuh cinta sama Tuhan. Can you imagine? Your world will be changed. Kita berubah karena Yesus hadir dalam kehidupan kita. Kita berubah jadi kreatif. Kita berubah jadi inovatif. Kekristenan bukan cuma ketika kita nyanyi-nyanyi di gereja. Tapi kekristenan berbicara tentang hubungan pribadi kita kepada seorang pribadi yang bernama Yesus. Ketika kita jatuh cinta sama Dia, ketika kita tahu bahwa Dia mengasihi kita, maka everything change. Your life will be changed. Cara kita melihat segala sesuatu berubah karena engkau punya Yesus di dalam engkau. Ketika kalian melihat kehidupan kalian, ketika kalian melihat
sekolah kalian, ketika kalian melihat keluarga kalian akan berubah perspektif kalian menjadi lebih kreatif lagi. Ketika Tuhan hadir dalam hidup kalian dan kalian jatuh cinta sama Tuhan setiap hari. Dan yang kedua yang kita butuhkan untuk berkreativitas adalah execution. Bukan hanya imagination tapi execution. Maksudnya apa? Creativity is applied imagination. Kreativitas adalah imajinasi yang dikerjakan, yang dimanifestasikan. Imajinasi ada di dalam kita, tapi we need to put our idea into execution. Tapi kita nggak boleh takut gagal. Kita nggak boleh takut untuk mencoba. Dan kita tidak boleh takut untuk memulai sesuatu. That's why kita harus mulai bergerak untuk menciptakan kreativitas kita. Dan what can we do gitu kan? Yang saya bilang adalah do something yang punya nilai dan menolong orang. Kalau kreativitasmu bisa menaruh nilai ke kehidupan seseorang dan bisa menolong orang lain, itu baru namanya kreativitas yang daripada Tuhan. Maka kerjakan semuanya itu dengan sepenuh hati. Maka kreativitas itu akan muncul dengan sangat maksimal dalam kehidupan kalian. Yang ketiga sekarang, yang dibutuhkan dalam berkreativitas adalah completion. Semua orang bisa untuk memulai, tapi nggak semua orang bisa menyelesaikan apa yang mereka mulai. Kalian tahu, daya cipta kita itu sudah diciptakan Tuhan, kreativitas kita sudah diciptakan Tuhan dari awal itu dengan sangat luar biasa. Makanya maksimalkan kreativitas kalian hari-hari ini. Ketika kalian dalam kebosanan, ketika kalian mungkin dalam kehampaan dalam menjalani hidup saat ini, mulai ciptakan kreativitas dalam hidup kalian. Mulai cintai Tuhan Yesus kita. Karena dari mencintai Tuhan Yesus itu, maka akan muncul kreativitas-kreativitas yang baru yang kalian bisa lakukan hari-hari ini. Dan saya berdoa supaya kalian semua bisa memiliki daya cipta yang bisa dikenal banyak orang dan menjadi berkat buat sekeliling kalian, bukan hanya untuk kota ini, tapi juga untuk bangsa ini, untuk generasi ini, untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya berdoa biar Roh Kudus sendiri yang akan menginspirasi kalian hari ini, Roh Kudus sendiri yang akan berbicara kepada kalian sendiri untuk bisa mulai untuk membangun kreativitas kalian dari hal-hal yang kecil yang mungkin kalian saat ini lakukan dan mungkin tidak bisa kalian lakukan. Kalian mulai lakukan saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Saya akan berdoa buat kalian semua hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa untuk pewahyuan-Mu, untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu saat ini berbicara ke hati kami masing-masing Tuhan. Supaya kami Tuhan Yesus lebih mencintai Engkau Tuhan, lebih dari apapun Tuhan Yesus. Dan kami boleh Tuhan Yesus mengerjakan apa yang kami mampu saat ini. Dan lebih berkreativitas lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami boleh bercahaya. Supaya hidup kami boleh dilihat orang Tuhan Yesus menjadi hidup yang lebih baik. Dan mereka boleh melihat Engkau ada di dalam kami Tuhan. Dan mereka boleh mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa sepanjang minggu ini kami dalam penyertaan-Mu, kami dalam perlindungan-Mu Tuhan, dan berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.